Berapa kali Anda terbangun di tengah malam, pikiran berputar tanpa kendali seperti mesin tanpa rem? Berapa kali Anda duduk di depan layar, menatap kosong karena otak terasa seperti ruangan penuh dengan ribuan suara yang berteriak bersamaan? Kita telah diberitahu untuk berpikir positif, untuk tetap produktif, untuk mengatur waktu dengan baik. Namun, tidak ada yang memberitahu kita bahwa kekacauan pikiran bukanlah masalah manajemen. Ini adalah pertanyaan eksistensial tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan pikiran kita. Saya tidak akan menjanjikan solusi instan. Saya tidak akan memberikan daftar 5 langkah mudah. Yang akan saya tawarkan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Perspektif yang telah bertahan 2000 tahun, diuji oleh Kaisar Roma di medan perang, oleh budak yang menjadi guru, oleh mereka yang menghadapi kematian dengan ketenangan yang membingungkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, terima kasih untuk Anda yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi Anda yang belum, tekan tombol subscribe sekarang, karena perjalanan memahami pikiran Anda sendiri adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan. Ada paradoks yang jarang kita sadari. Semakin kita mencoba mengendalikan pikiran, semakin berantakan ia menjadi. Kita hidup di era informasi yang tidak pernah berhenti, di mana setiap notifikasi adalah interupsi, setiap berita adalah kecemasan baru, setiap pilihan adalah beban tambahan. Anda bisa mengendalikan pikiran sendiri, bukan kejadian di luar sana. Pahami ini dan Anda akan menemukan kekuatan sejati. Marcus Aurelius. Ia memahami sesuatu yang kita sering lupakan. Kekacauan eksternal tidak bisa kita kendalikan, tetapi respon internal kita sepenuhnya berada di tangan kita. Malam ini, mari membuka 3 pintu pemahaman yang akan mengubah cara Anda melihat pikiran Anda sendiri. Pintu pertama, memahami bahwa otak berantakan bukan musuh, melainkan sinyal. Pintu kedua, teknik praktis dari stoikisme untuk menciptakan jarak antara Anda dan pikiran Anda. Pintu ketiga, bagaimana membangun sistem mental yang membuat ketenangan menjadi kondisi default, bukan pengecualian langka. Mari kita buka pintu pertama. Bayangkan otak Anda sebagai danau. Ketika air tenang, Anda bisa melihat dasar danau dengan jelas. Batu-batu, ikan-ikan kecil, bentuk dasar yang solid. Namun ketika angin kencang datang, permukaan bergelombang, dan yang Anda lihat hanyalah pantulan yang terdistorsi, bayangan yang bergerak tanpa makna. Kebanyakan dari kita menghabiskan seluruh hidup kita mencoba menghentikan angin. Filsuf Stoik mengajarkan sesuatu yang radikal. Biarkan angin bertiup dan pelajari cara melihat menembus gelombang. Epictetus, seorang mantan budak yang menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, mengajarkan bahwa kita menderita bukan karena kejadian atau peristiwa, tetapi karena penilaian kita terhadapnya. Ketika otak Anda berantakan, pikiran melompat dari kekhawatiran tentang sesuatu, ke rasa bersalah tentang percakapan kemarin, ke kecemasan tentang masa depan. Itu bukan kerusakan sistem. Itu adalah kompas yang menunjukkan di mana Anda telah menyerahkan kendali Anda kepada hal-hal di luar kekuasaan Anda. Orang tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh cara mereka memandangnya. Epictetus. Kekacauan mental adalah peta. Setiap pikiran yang berputar obsesif adalah penanda di peta itu, menunjukkan di mana Anda telah mengikatkan ketenangan Anda pada sesuatu yang rapuh, persetujuan orang lain, hasil yang tidak pasti, masa lalu yang tidak bisa diubah, masa depan yang belum terjadi. Filsuf Stoik tidak meminta Anda untuk menghentikan pikiran ini. Mereka meminta Anda untuk belajar membacanya dengan bijak. Sekarang kita tiba pada teknik yang mengubah segalanya, dikotomi kendali. Ini bukan sekedar konsep filosofis, ini adalah pisau bedah mental yang memotong kekacauan menjadi 2 kategori sederhana. Apa yang bisa Anda kendalikan dan apa yang tidak. Kesederhanaan ini menipu, karena di dalam kesederhanaan inilah letak kekuatan yang luar biasa. Cobalah eksperimen ini sekarang. Pikirkan sesuatu yang membuat otak Anda berantakan hari ini.
Mungkin WhatsApp dari atasan yang bernada tidak puas. Mungkin percakapan dengan pasangan yang tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Mungkin angka di rekening bank yang membuat Anda cemas. Sekarang tanyakan, dari semua kekhawatiran ini, berapa persen yang benar-benar bisa Anda kendalikan di momen ini? Seneca menulis ribuan halaman tentang satu kebenaran. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Berikut kutipannya. Kita lebih sering menesah takut daripada benar-benar dirugikan. Kita lebih sering menderita dalam bayangan daripada dalam kenyataan. Seneca. Teknik risetnya sederhana namun transformatif. Setiap kali pikiran Anda mulai berputar, berhenti. Tanyakan, apakah ini ada dalam lingkaran kendali saya? Jika tidak, maka jujurlah, kebanyakan hal memang tidak bisa kita kendalikan, maka memikirkannya hanya membuang energi seperti berteriak pada hujan agar berhenti turun. Jika iya, maka pertanyaan berikutnya, apa satu tindakan kecil yang bisa saya lakukan sekarang? Bukan rencana besar, bukan solusi perfect, hanya satu langkah kecil. Ketenangan bukan tentang menyelesaikan semuanya, ketenangan adalah tentang mengetahui apa yang harus Anda selesaikan dan apa yang harus Anda lepaskan. Pengetahuan tanpa praktik adalah filosofi yang mati. Sekarang, kita sampai pada bagian paling krusial. Bagaimana mengubah pemahaman ini menjadi sistem yang hidup, benteng internal yang melindungi ketenangan Anda tidak peduli badai apa yang datang. Pertama, ritual pagi. Sebelum Anda mengecek ponsel, sebelum dunia luar menuntut perhatian Anda, luangkan 5 menit untuk menulis 3 hal. Satu hal yang bisa Anda kendalikan hari ini, satu hal yang tidak bisa Anda kendalikan tetapi mungkin Anda khawatirkan, dan satu pengingat bahwa pikiran Anda adalah alat, bukan tuan Anda. Marcus Aurelius memulai setiap hari dengan mengingatkan dirinya sendiri tentang kesulitan yang mungkin dia hadapi, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk menjadi siap. Ketika Anda bangun di pagi hari, pikirkan hak istimewa yang berharga untuk hidup, untuk bernafas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Marcus Aurelius. Kedua, jeda stoik. Tetapkan pengingat 3 kali sehari untuk berhenti dan bertanya, di mana perhatian saya sekarang? Apakah ini melayani saya atau menyiksa saya? 5 detik kesadaran ini lebih kuat daripada 1 jam meditasi yang dipaksakan. Epictetus mengajarkan bahwa filsafat bukan hanya untuk ruang kuliah. Filsafat adalah untuk momen ketika anak Anda menumpahkan susu, ketika kolega Anda mengkritik pekerjaan Anda, ketika rencana Anda hancur. Di momen-momen inilah karakter kita terbentuk. Bukan karena hal sulit kita tidak berani. Karena kita tidak berani, hal itu menjadi sulit. Seneca. Ketiga, refleksi malam. Sebelum tidur, tanyakan pada diri Anda, bukan apa yang saya capai, tetapi di mana saya memberikan kendali pikiran saya kepada hal-hal yang tidak penting. Ini bukan tentang penyesalan, ini tentang belajar. Otak berantakan adalah guru terbaik Anda jika Anda bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap malam adalah riset, setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memilih dengan lebih bijak. Kita telah membuka 3 pintu malam ini. Yang pertama menunjukkan bahwa kekacauan mental Anda bukanlah musuh, tetapi kompas yang menunjukkan di mana Anda telah kehilangan kendali. Yang kedua, memberikan senjata paling tajam untuk memotong kecemasan, dikotomi kendali yang memisahkan apa yang harus Anda pedulikan dari apa yang harus Anda lepaskan. Yang ketiga, membangun sistem harian yang mengubah filosofi menjadi kehidupan yang hidup, ritual yang membuat ketenangan bukan keberuntungan tetapi pilihan. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, mereka semua menghadapi kekacauan yang jauh lebih besar daripada yang kita hadapi. Namun, mereka menemukan sesuatu yang kita sering lupakan. Anda tidak perlu menunggu dunia menjadi tenang untuk menemukan ketenangan. Anda hanya perlu memutuskan apa yang layak mendapat energi pikiran Anda dan dengan berani melepaskan yang lainnya. Mulailah besok pagi. Mulailah sekarang. Dan jika video ini membuka satu pintu pemahaman untuk Anda, tekan tombol like lalu share kepada seseorang yang membutuhkan pengingat ini dan subscribe untuk perjalanan filosofis berikutnya. Karena otak yang tenang bukan hadiah, itu adalah latihan. Salam tetap tenang.